Setiap orang bisa memiliki 4 sumber penghasilan. Saya pun dulu awalnya kan saya dari orang dengan gaji UMR, Bu. Start karier saya begitu saya lulus kuliah, saya kerja dengan gaji UMR, Bu. Saya tahun 95, 96, gaji saya cuma 400.000. Saya kan udah denger nih ada beberapa tabungan yang memang harus dimiliki gitu kan ya. Nah kira-kira tuh Pak, tabungan penting apa aja sih yang memang harus kita miliki supaya kita sukses dan juga kaya nih? Menurut Bapak apa aja tuh Pak? Ya, yang pertama kita harus punya tabungan impian. Agar kita bisa mewujudkan impian-impian kita dong. Kita kan pasti punya banyak impian nih. Nah, kita harus punya tabungan untuk kita tabung agar kita bisa mendapatkan impian kita. Kemudian kita juga harus punya tabungan untuk Halo kawan Visto, kembali lagi di Investalk tentunya hari ini bersama saya Dila Fadila. Nah hari ini kita nggak sendiri karena kita ada bintang tamu yang spesial. Mungkin udah pernah ada di investasiku sebelumnya, cuman mungkin kita bakal kenalan lagi nih. Nah hari ini kita bersama dengan Pak Tony Adikaryo. Mungkin boleh disapa Pak teman-teman dan kawan Visto yang ada di rumah. Halo kawan Visto, senang berjumpa dengan Anda sekali lagi. Oh wow ya. Kalau misalnya ngeliat Pak Tony itu rasanya pengen kayak memotivasi kita ya. By the way teman-teman. Nah mungkin nih Pak, teman-teman dan kawan Visto belum ada yang belum kenal atau bahkan pengen kenalan dulu nih sama Pak Tony. Mungkin boleh dijelasin Bapak lagi sibuk apa gitu sekarang supaya teman-teman bisa tahu nih kayak Pak Tony itu lagi sibuk apa sih sebenarnya gitu. Saya kebetulan juga saat ini saya punya bisnis di distribusi juga. Terus kemudian saya juga punya bisnis di pelatihan. Termasuk saya saat ini juga ada pelatihan manajemen keuangan gitu. Terus kemudian saya juga ngasih training-training di corporate. Oh wow. Kemudian ya saya ada beberapa kerjasama dengan beberapa perusahaan juga. Oh wow. Ya. Itu Bapak gimana cara membagi waktunya tuh kayaknya lumayan sibuk banget ya Pak ya. Gimana cara membagi waktunya ala Bapak tuh gimana sih Pak Tony? Ya kebetulan saya ada beberapa tim yang mana mereka sudah membuatkan saya jadwal Pak. Gitu. I see. Berarti cuma tinggal ngikutin aja ya jadwalnya ya. I see. Nah mungkin ya seperti itu ya teman-teman. Jadi udah bisa terbayangkan ya bagaimana sibuknya Pak Tony itu dalam kesehariannya gitu. Nah Pak Tony mungkin kita langsung masuk aja nih Pak. Tentunya di sini teman-teman pasti pengen tahu dan juga pengen belajar juga nih Pak Tony dari Pak Tony gitu ya. Nah kita tuh lagi bener-bener ditampar dengan fakta kalau misalnya orang yang gajinya UMR tapi nggak punya dana darurat gitu kan. Dalam artian mungkin mereka memiliki pandangan bahwa mereka nggak bisa menabung karena mereka untuk keseharian aja mungkin pas-pasan gitu kan. Nah kalau menurut pandangan Pak Tony sendiri itu gimana tuh Pak? Sebenarnya nggak hanya orang yang punya gaji UMR yang terbentur dengan tidak punya dana darurat. Saat ini cukup banyak orang-orang yang secara income jauh di atas UMR pun masih belum peduli dengan dana darurat. Itu problemnya. Karena itu bukan masalah bukan masalah gaji loh menurut saya, tapi masalah kesadaran, masalah minat, masalah concern dari personalnya, masalah vision, masalah tujuan hidupnya aja gitu. Jadi menurut saya tidak hanya orang yang gaji UMR. Nah, sebelum kita mengupas lebih jauh, kan yang pertama kita harus tahu tujuan dana darurat itu apa sih? Dan dana darurat itu sebetulnya apa? Gitu. Nah, banyak orang yang tidak paham tentang dana darurat gitu loh. Nah, dana darurat itu sebetulnya dana yang mana harus kita miliki agar pada saat kondisi darurat seperti apa sih? Seperti kita mengalami, ya kita nggak pernah minta ya. Yang namanya darurat itu tidak ada orang yang mau, tidak ada orang yang meminta. Tetapi hal itu bisa terjadi. Contoh, misalkan setiap orang kan ada kemungkinan bisa sakit. Benar. Betul tidak? Kemudian keluarga kita, anak kita, pasangan kita, kemudian orang tua kita. Nah orang tua kita ini kan semakin bertambahnya usia, itu biasanya itu organ tubuh pun kan juga bisa aus ya Bu ya. Apalagi kalau kita tidak memanage tubuh kita dengan baik. Nah, banyak orang yang mengatakan, saya tuh nggak pernah sakit loh. Tiba-tiba kencing manis, tiba-tiba darah tinggi, tiba-tiba jantung. Nah, ada orang yang tiba-tiba langsung meninggal gitu kan. Sering kan berita-berita terakhir. Nah, apakah itu semua tiba-tiba?
Saya rasa itu semua tidak tiba-tiba, Bu. Iya, pasti. Dalam hal ini ada prosesnya gitu. Nah, cuman karena kita tidak care dengan tubuh kita, akibatnya hal itu terjadi secara tiba-tiba gitu. Nah, dan ini bisa siapapun bisa mengalami kondisinya. Jelas kalau orang tua kita semakin bertambahnya usia, maka semakin tingkat resiko untuk sakit semakin tinggi. Nah, kalau kita tidak memiliki dana darurat, bagaimana kalau misalkan kita atau anggota keluarga kita mengalami hal tersebut? Nah, banyak orang yang mana hanya bisa menangis, Bu, hanya bisa meratap. Kadang-kadang bahkan ada beberapa orang yang kenapa Tuhan memberi saya cobaan seperti ini gitu. Nah, seolah-olah yang disalahkan Tuhan gitu. Iya, padahal sebetulnya problemnya kan di dia gitu. Memang sendiri, kondisi kita sakit segala macam, memang dalam hal ini kan tidak bisa dihindari memang ya. Tetapi setelah finansial kan bisa dipersiapkan. Nah, makanya perlu yang namanya dana darurat. Minimal yang pertama untuk sakit. Yang kedua, setiap orang tidak pernah ingin yang namanya mengalami kecelakaan. Tetapi setiap hari kita mengalami resiko loh, Bu. Betul nggak? Kita berangkat kerja, pulang kerja, itu kan selalu di jalan. Bahkan bukan hanya berangkat kerja, pulang kerja ya, kita makan aja kesedak bisa masalah, kecelakaan juga kan itu. Jalan tersandung bisa jatuh gitu kan. Nah, itu sekali jatuh salah posisi itu bisa patah tulang. Dan biayanya kalau patah tulang itu besar, ya kan. Nah, maka dari itu dana darurat itu penting. Belum lagi kondisi dana darurat yang lain untuk apa? Untuk PHK, Bu. Persiapan PHK, terutama bagi yang karyawan. Iya kan. Kenapa? Ya, akhir-akhir ini kita tahu bahwa banyak PHK gitu kan. Zaman COVID, waduh, lebih banyak lagi PHK. Nah, setiap orang tidak ingin PHK, tapi kan kemungkinan itu terjadi ada gitu. Nah, permasalahannya, apakah kawan Visto sudah mempersiapkan kalau terjadi PHK gitu kan? Nah, dalam hal ini kita harus punya dana minimal kita hidup selama 1-2 tahun. Dari pengeluaran kita untuk minimal dana darurat. Harusnya yang perfect itu 7 tahun, Bu. 7 tahun. 7 tahun dari pengeluaran kita. Itu yang perfect. Bulan ya? Iya. Kita harus ready di situ. Nah, tapi biasanya orang kalau udah bilang 7 tahun, wih gede banget. Nggak mungkin saya gitu kan. Ya, bertahap gitu dalam hal ini. Jadi penting dana darurat itu. Jangan sampai kalau sampai terjadi sesuatu dengan kita atau keluarga kita, kemudian kita hanya bisa meratap dan menangis. Kenapa? Karena ratapan dan tangisan kita tidak bisa menyembuhkan diri kita atau orang tua kita. Kecuali kalau memang ratapan dan tangisan bisa membuat itu sembuh, nah nggak perlu dana darurat gitu kan. Bener nih Pak. Nah tapi Pak, kalau misalnya kita udah ngomongin yang namanya financial gitu ya, pasti kan kalau yang namanya kita ngomongin uang dan lain-lain itu kan bener-bener kaitannya masih nggak jauh-jauh dari emosional. Dari yang namanya psikolog seseorang gitu kan. Gimana cara kita tuh, atau kayak misalnya kita pengen nge-develop diri kita sendiri untuk merubah mindset dari psikologi kita tuh untuk ayo kita harus nabung nih untuk teman-teman yang mungkin UMR berpenghasilan UMR di luar tuh gimana tuh Pak? Menurut Bapak? Itulah makanya saya mempunyai training kursus manajemen keuangan. Nah, dalam hal ini saya membantu rekan-rekan untuk bisa mengelola uangnya, untuk memiliki pos-pos pengeluaran, yang mana kita dari gaji kita harus bagi ke dalam 5 pos keuangan. Nah, dalam hal ini kita harus bisa membedakan antara pos keinginan, kemudian pos kebutuhan. Kita juga harus punya pos untuk bayar utang bagi yang punya utang ya, karena utang itu harus dibayar. Iya, itu kewajiban ya Pak ya. Kewajiban ya kan. Terus kemudian kita juga harus punya pos untuk dana berjaga-jaga tadi. Ya. Dana darurat. Dana darurat. Kalau saya mengatakannya, saya lebih suka mengatakan dana berjaga-jaga, karena kalau darurat itu kan rasanya gimana gitu ya. Nah, terus kemudian yang kelima kita harus punya yang namanya pos untuk melakukan investasi gitu. Nah, kalau pos dana darurat untuk memproteksi kita kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Kalau pos investasi agar kita bisa kaya dan makmur seperti itu. Jadi dari income kita harus kelola seperti itu. Kalau nggak dikelola ya akan seringkali berantakan. Nah, biasanya orang hanya punya 3 pos saja. Yang pertama adalah pos kebutuhan. Kemudian mereka juga punya pos keinginan. Nah, ini yang biasanya gede nih. Nah, pos keinginan ini kalau besar sekali akan
menjadi kalau lebih besar dari income yang diperoleh, yang terjadi apa? Biasanya melakukan utang konsumtif. Benar. Nah, ini yang membuat timbul pos yang ketiga, pos utang. Nah, utang sendiri sebenarnya ada dua nih, ada utang konsumtif sama utang produktif. Kalau utang produktif no problem, karena kan untuk bisnis, kemudian misalkan KPR agar punya rumah, itu masih oke ya, karena nilainya kan naik ya. Tetapi kalau kita posnya untuk utang karena konsumtif, itu kan kita sudah konsumtif ini, udah udah habiskan misalkan untuk ke kafe, untuk healing, berlibur, itu kan enaknya sudah habis nih, tapi kewajibannya masih tetap ada gitu kan. Nah, ini kan repot gitu. Makanya kita harus bisa bijak mengelola itu. Nah, kembali ke pertanyaannya Budela yang pertama tadi, gimana kalau orang yang UMR agar bisa memiliki uang yang cukup untuk bisa dikelola seperti itu? Ya kalau memang yang pertama dicoba dikelola. Kalau memang nggak bisa dikelola, berarti kan income Anda terlalu kecil. Nah, kalau income-nya terlalu kecil, ya berarti harus ada effort, harus ada kemauan, harus ada ya kita punya kesadaran untuk mendapatkan income tambahan atau side hustle. Kita harus cari side hustle. Apakah saat ini kan banyak ya side hustle itu bisa macam-macam gitu. Banyak orang berpikir, wah side hustle saya nggak punya kemampuan. Kemampuan itu bisa dipelajari. Permasalahannya bukan mampu atau tidak mampu. Permasalahannya adalah mau atau tidak mau. Ya, itu berarti masalahnya. semuanya berarti cuma intinya mau atau enggak aja ya Pak ya. Iya, betul. Nah, dan saya selalu menganjurkan orang mempunyai 4 sumber penghasilan, Bu. Oh, banyak ya Pak. Setiap orang bisa memiliki 4 sumber penghasilan. Saya pun dulu awalnya kan saya dari orang dengan gaji UMR, Bu. Start karier saya begitu saya lulus kuliah, saya kerja dengan gaji UMR, Bu. Saya tahun 95, 96, gaji saya cuma 400.000. Oh, 400.000 itu UMR pada masa itu. UMR pada zaman itu, ya. Nah, kalau sekarang kan kurang lebih sekitar 4 sampai 5 juta ya, tergantung daerahnya masing-masing beda ya. Nah, waktu itu saya dapat 400.000 gitu. Jadi kalau dikurskan antara tahun 95 dengan saat ini, tahun 2024 ya, itu selisihnya 10 kali, Pak. Iya, kalau waktu itu 400.000, sekarang mungkin udah 10 kalinya ya. 4 juta. Nah, itu kan berarti 10 kali sampai 11 kali. Kurang lebih seperti itu kursnya. Lumayan ini banget ya Pak ya? Iya. Lumayan bedanya jauh banget ya? Ya, itulah yang namanya inflasi, Bu. Inflasi. Karena uang kita kan biasanya tergerus dengan inflasi. Inflasi, benar. Berarti ini semua possible banget ya Pak ya untuk yang namanya orang-orang yang sekiranya berpenghasilan UMR untuk yang namanya menabung untuk dana darurat ya kan? Ya. Nah mungkin Pak kalau misalnya para teman-teman dan kawan Visto juga di rumah kira-kira pengen memulai atau pengen mencoba untuk menabung, kira-kira tuh produk apa sih yang bagus untuk kayak mereka masuk dulu gitu, belajar dulu untuk yang namanya investasi? Ya, saat ini ada beberapa instrumen investasi. Di kursus manajemen keuangan saya membahas ada 16 instrumen investasi yang bisa dilakukan, di mana semuanya instrumen-instrumen itu otomatis yang paling aman kalau kita investasi di instrumen yang diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Nah, 16 instrumen investasi ini rata-rata di instrumen yang ada di OJK. Nah, mayoritas orang biasanya menabung di bank, Bu. Nah, kan image-nya orang itu kalau menabung di bank. Kemudian ada juga di sekuritas, ada di aset manajemen. Nah, produk-produknya kan ada produk reksadana, ada produk saham, ada produk obligasi gitu kan. Nah, ya setiap investasi itu ada risk and reward-nya, Bu. Jadi ada yang namanya risk and reward ratio. Nah, dan dalam hal ini yang paling cocok seperti apa? Yang setiap orang mempunyai profil resiko yang berbeda. Otomatis profil resiko yang berbeda, instrumen investasi yang cocok juga otomatis berbeda. Nah, makanya kita harus tahu profil resiko kita seperti apa. Nah, misalkan kita ada orang yang bilang, wah ini saya kan masih miskin. Jadi saya nggak bisa tuh investasi yang seperti itu. Dulu memang iya, zaman saya dulu kalau Anda mau investasi di saham,
itu minimal investasi itu kalau kita mau buka opening account nih minimal 50 juta Bu dulu. Oh dulu ada minimalnya 50 juta ya? Di sekitar tahun 2000 itu kalau kita mau open account di sekuritas, itu sekuritas hanya menerima kalau kita punya duit 50 juta. Minimal ya? Minimal. Nah tapi kalau saat ini 500.000 bahkan 100.000 pun bisa. Udah bisa benar-benar. Dulu belum ada instrumen reksadana Bu. Sekarang sudah ada instrumen reksadana gitu loh. Nah sehingga sekarang tuh jauh lebih banyak pilihan untuk instrumen investasi. Seperti itu. Sehingga dalam hal ini kawan investor harus tahu profil resikonya seperti apa. Dan kemudian yang tepat seperti apa ya tergantung dari profil resiko Anda. Untuk orang yang tipenya konservatif disuruh investasi yang agresif, wah itu begitu terjadi volatility market turun 20%, udah ketakutan. Akhirnya cut loss. Investasi harusnya kan beli di bawah, jual di atas, profit kan? Profit. Tapi karena dia itu profil resikonya konservatif dan dia beli instrumen yang agresif, entah itu saham, entah itu kripto yang lagi tren saat ini, begitu turun 10%, 20% takut cut loss. Begitu cut loss harganya balik Bu. Terus nanti baru menyesal di belakang ya? Iya, menyesal di belakang mengatakan investasi itu judi. Yang judi bukan investasinya, yang judi Anda gitu loh. Karena Anda instrumen investasi nggak mengenal, beli hanya karena ikut-ikutan. Nah, Anda bahkan profil risiko Anda nggak tahu, tapi Anda investasi. Nah, kalau untuk orang yang tipe konservatif yang cocok apa ya? Cari aja instrumen investasi deposito, reksadana pasar uang, reksadana fixed income. Nah, itu kan di investasiku semua ada kan itu. Iya, di investasiku semuanya ada ya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau cari reksadana, terus juga kamu mau cari saham, terus juga obligasi itu semua udah ada di aplikasi investasiku gitu. Iya, dan nggak sampai 50 juta kan, Bu? Oh, enggak dong. Kita minimal 100.000 juga udah bisa beli di kita gitu. Jadi enak ya, nggak perlu nyiapin uang 50 juta lagi Pak. Iya. Dulu saya harus pada saat investasi pertama kali di saham, saya open account tuh minimal 50 juta. Iya. Jadi saya baru bisa investasi waktu itu 4 tahun setelah saya bekerja. Oh, jadi uangnya ditabung dulu ya Pak? Iya, ditabung dulu baru nanti pas waktu udah kekumpul 50 juta baru di-storein gitu ya? Iya, betul. I see. Nah Pak, mungkin tadi Bapak udah sedikit sebut judi online nih, ya kan? Sekarang tuh lagi marak banget loh Pak. Yang namanya tuh judi online atau misalnya sekarang orang bilangnya judol. Yes, judi online gitu kan. Nah, dan mungkin ya menurut pandangan orang-orang, beberapa orang juga mungkin kayak masyarakat tuh masih belum paham nih Pak. Mereka mau mencari yang namanya profit tapi dengan cara yang kita bisa bilang negatif lah kayak gitu. Nah menurut anggapan Pak Tony sendiri gimana tuh mengenai si judol-judol ini gitu? Iya, judi online itu kan terjadi karena masyarakat kita itu kurang mengetahui mengenai literasi keuangan ya. Sehingga mereka memandang bahwa judi online itu adalah cara cepat untuk kaya. Banyak orang tuh saat ini terutama Gen Z itu kepingin cepat kaya. Nah, kenapa? Karena terpengaruh dengan adanya media sosial saat ini yang memperlihatkan banyak orang-orang yang dengan usia muda bisa mendapatkan income yang gede. Nah, apalagi misalkan mereka nunjukkan bahwa mereka mempromosikan dapatnya dari judi online. Sebagian lagi ada yang mempromosikan karena investasi ini, investasi itu, dan mereka punya menurut saya punya konflik of interest pada saat melakukan flexing agar orang tertarik untuk ikut dia melakukan itu, dan itu untuk kepentingannya dia gitu. Nah saat ini yang marak itu lebih kasar ya, judi online, slot segala macam. Nah itu jelas kemungkinan untuk menangnya probability-nya kecil, sangat kecil gitu. Sehingga bukannya mendapatkan sesuatu yang dengan cepat, yang terjadi seringkali justru hilang dengan cepat gitu. Baru dan kalau yang judi online, slot udah jelas judi online gitu kan. Tapi sebetulnya banyak instrumen-instrumen investasi yang memberikan return yang tinggi sampai sekian puluh persen, ada yang 20%, 30%, bahkan sebulan. Itu aja sebetulnya menurut saya udah judi online. Nggak hanya judi online slot aja gitu, money games. Nah itu kan sebetulnya mirip judi udah. Nggak begitu jauh ya Pak ya secara teknisnya. Ya, jadi sebetulnya kita harus punya literasi keuangan. Kita harus mengetahui mana yang instrumen investasi, mana yang judi. Nah judi itu bukan hanya judi online, banyak investasi yang judi.
kalau kita tidak mengetahuinya dengan jelas gitu. Makanya ya yang paling aman bagaimana kalau Anda mau melakukan investasi, ya saat ini kan dari pemerintah sendiri membentuk otoritas jasa keuangan agar bisa membantu masyarakat untuk melindungi masyarakat dan membantu masyarakat memilih instrumen investasi yang sekiranya aman, tidak terjadi kecurangan ya. Karena kalau kita kalah atau kita mengalami kerugian di investasi itu wajar. Tetapi kalau sampai terjadi kecurangan, nah itu yang tidak wajar. Jadi harus cari investasi yang di bawah pengawasan OJK, karena kan OJK sudah membantu masyarakat untuk men-screening itu. Iya benar. Nah Pak, kalau misalnya tadi kan kita dari tadi kan kita temanya mungkin ke UMR kali ya. Yes. Ini masih juga dalam satu tema. Yeah. Nah kalau misalnya orang kira-kira mungkin penghasilan mereka tuh UMR nih, tapi mereka tuh pengen dapetin yang namanya menghasilkan 1 miliar pertama gitu kan, gitu. Kira-kira possible nggak sih, gimana sih? Atau misalnya Bapak punya, ada sih sebenarnya caranya gitu. Menurut Pak Tony gimana tuh? Apakah possible kah untuk mengumpulkan 1 miliar dan caranya tuh gimana sih Pak? Gitu. Sangat possible Bu. Kenapa? Karena saya sendiri kan mengalaminya. Saya dapat income 400.000. Saat ini sih kalau dikuruskan kan 4 juta ya. Jadi kalau sekarang orang gaji 4 juta kepingin dapat 1 miliar, itu kan kalau dikuruskan ke saya waktu itu kan dari 400.000 sama dengan bagaimana saya dapat 100 juta gitu kan. Dan saya bisa memperolehnya waktu itu dalam waktu kurang lebih sekitar 3 tahun. 3 tahun memang saya waktu itu dari side hustle dan saya mulai menabung, melakukan investasi juga gitu kan. Nah kemudian dalam waktu kurang lebih sekitar 7 tahun. 7 tahun? Ya itu saya memperoleh 1M saya. Iya 1M saya dengan gaji 400.000. Jadi kalau dikuruskan saat ini 4 juta jadi 10M gitu ya Bu ya. Itu saya di tahun ke-7. Ya kenapa? Karena leverage dari side hustle plus investasi Bu. Nah makanya kan saya mengatakan tadi orang harus punya yang namanya 4 sumber income. Yang pertama dari gaji, yang pertama, yang kedua dari side hustle, yang ketiga dari passive income, dan yang keempat dari hasil investasi. Nah dari royalti dan hasil investasi ini akan bisa membuat terjadi lompatan. Cuman memang saya tipikalnya adalah orang yang mau kerja keras, mau bayar harga, dan saya termasuk tipikal yang cukup agresif, tapi bukan super agresif. Berarti cukup agresif ya. Tapi sebenarnya tadi kita udah pernah bahas ya sebelumnya di podcast kita sebelumnya ya Pak ya. Nah teman-teman makanya dan kawan Visto kalau misalnya kalian mau belajar lagi nih, nanti kita ada beberapa video dan tentunya ada video aku dan Pak Tony juga, nanti boleh langsung di scroll up aja di YouTube Investasiku gitu. Nah Pak, Bapak kan bilang tadi kalau misalnya Bapak udah mulai berinvestasi kan, itu kira-kira tahun berapa tuh Pak? Mulai banget baru masuk investasi itu? Saya kalau deposito begitu saya dapat income sudah langsung deposito Bu. Oh langsung dimasukin deposito. Bukan deposito lah, tabungan lah ya. Tabungan. Waktu itu untuk deposito kan minimal harus 8 juta. Oh 8 juta. Nah tahun supaya income itu kalau tabungan kan kecil ya, kalau deposito kan gede. Nah begitu mencapai 8 juta saya masukin deposito. Waktu itu ya. Nah sekarang mungkin aturannya udah beda lagi. Nah terus kemudian saya setelah terkumpul 50 juta saya masuk ke waktu itu saya investasi ke saham. Saham dulu. Ya, terus kemudian setelah uangnya terkumpul lebih banyak lagi, di samping saya bisa saya waktu itu juga beli mobil, saya juga beli rumah karena saya berangkat dari naik motor ya Bu ya. Jadi saya juga pengen punya mobil, saya pengen punya rumah gitu. Saya ada uang kembali, saya mulai investasi di saham, kemudian saya mulai investasi juga di properti gitu. Nah, itu yang saya lakukan. I see. Berarti it's possible banget ya kalau misalnya untuk teman-teman dan kawan Visto yang memang punya gaji UMR nih tapi pengen mendapatkan 1 miliar pertamanya ya. Cuman kalau sekarang kan pilihan investasinya lebih banyak Bu. Lebih banyak. Ada reksadana, ada obligasi mulai dari 100.000 enak Bu. Jauh lebih gampang kalau sekarang. Benar. Lebih gampang ya. Jadi tapi dalam hal ini kita harus teliti sebelum investasi. Jangan sampai kita
melakukan investasi di tempat yang salah. Akibatnya apa? Akibatnya uang hilang semua, Bu. Bener Wah, banget. kalau itu yang terjadi, kacau, Bu, kita. Rugi ya, sangat-sangat rugi. Nah makanya teman-teman yang ada di rumah, kalau misalnya kalian pengen yang namanya berinvestasi, boleh langsung investasi di aplikasi investasiku tentunya, dan tersedia di App Store dan juga Play Store. Ya. Nah, dan aku selalu mention juga yang penting ya Pak ya, kita Ya. harus investasi tuh yang udah diawasi oleh OJK. Betul. Gitu. Jangan sampai masuk investasi bodong ya Pak ya. Betul. Tapi Dan Bapak investasiku pasti udah masuk dari Oh otomatis iya keuangan. tentu, dia udah masuk OJK. Bapak pernah Iya. nggak sih kalau misalnya punya teman atau kayak rekan gitu, terus mereka tuh masuk tau-taunya kena investasi bodong gitu? Banyak, Bu. Oh banyak. Banyak yang mengeluh di saya. Ah. Nah, banyak ya. Makanya saya selalu mengatakan teliti sebelum investasi. Karena yang paling penting saat melakukan investasi itu resiko itu ada 2 jenis, Bu. Yang pertama resiko dari jenis investasi, yaitu investasi ada yang konservatif, moderate, dan agresif. Tapi ini kita bisa kelola dengan knowledge dan skill ya, dan pengalaman. Nah itu kita bisa kelola. Tetapi ada resiko kedua yang berbahaya nggak bisa kelola, yaitu tempat investasi. Nah Bener-bener, kalau Pak. tempat investasinya itu kemudian hilang, kita nggak bisa mengamalkan kapan. Bener. Jadi satu-satunya cara memanage kita untuk tempat investasi, investasilah di tempat yang Anda rasa aman, yang sudah terlindungi OJK dan Anda tahu di belakangnya kuat gitu. Jadi apa namanya, dalam hal ini kita lebih tenang lah, karena tempat investasi itu yang paling susah untuk dikelola. Nah, jadi dalam hal ini kerennya kan namanya investasiku ya. Jadi dalam hal ini investasiku ya diri kita ya. Dalam hal ini saat kita berinvestasi harus tahu tempat yang tepat. Saya kan udah denger nih ya, ada beberapa tabungan yang memang harus dimiliki gitu kan ya. Nah kira-kira tuh Pak, tabungan penting apa aja sih yang memang harus kita miliki supaya kita sukses dan juga kaya nih? Menurut Bapak apa aja tuh Pak? Ya, yang pertama kita harus punya tabungan impian, agar kita bisa mewujudkan impian-impian kita dong. Kita kan pasti punya banyak impian nih. Nah, kita harus punya tabungan untuk kita tabung agar kita bisa melakukan impian kita. Kemudian kita juga harus punya tabungan untuk nantinya kalau kita tua, Bu. Tabungan dana pensiun. Kemudian ada tabungan untuk keharmonisan rumah tangga, Bu. Karena ya kita kalau saat ini banyak angka perceraian yang cukup tinggi ya. Dan menurut survei ternyata itu ada kaitannya juga dengan masalah keuangan. Nah, sehingga kalau kita punya tabungan, nah misalkan pas ulang tahun pernikahan, nah kita rekreasi bareng, honeymoon, nah itu kan menarik gitu ya. Nah bisa harmonis gitu kan. Kemudian tabungan untuk dana darurat, kemudian tabungan untuk investasi. Nah ada 7 jenis. Nanti Anda bisa lihat di channel YouTube saya, judulnya 7 tabungan penting yang harus Anda miliki. Nah channel YouTube saya di Tony Hermawan Adikarya. Oh, wow ya, jadi teman-teman yang ada di rumah kalau misalnya pengen belajar lagi atau pengen yang namanya pengen mengulik-ngulik lebih dalam lagi, nanti boleh langsung nonton aja ya Pak ya, Ya. di channel YouTube-nya Pak Tony gitu. Ya. Dan tentunya hari ini kita udah belajar banyak banget loh Pak ya dari Pak Tony hari ini. Thank you so much juga buat Bapak untuk hari ini. Nah mungkin Bapak pengen ada kesan atau pesan yang pengen disampaikan ke kawan Visto nih untuk yang kedua kalinya gitu kan, karena kita senang banget ada Pak Tony hari ini di sini gitu. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan? Iya, yang pertama saya tekankan kembali, saat kita melakukan investasi, Anda harus memilih tempat investasi yang tepat. Teliti sebelum investasi. Kemudian lakukan investasi sesuai dengan profil resiko Anda. Dalam hal ini Anda harus paham profil resiko Anda termasuk tipikal apa. Apakah konservatif, moderate, atau agresif. Nah, kalau Anda konservatif, ya Anda bisa investasinya kalau mungkin Anda mau investasi bisa di deposito, bisa di reksadana pasar uang, reksadana fixed income gitu ya. Nah, kalau misalkan kita termasuk moderate, kita bisa masuk ke investasi reksadana campuran gitu kan. Nah, kalau kita agresif, kita bisa masuk ke reksadana saham atau saham. Ya. Nah, jadi dalam hal ini kita harus tahu profil resiko kita dan kita harus teliti. Dan bagi Anda yang income-nya masih UMR, Anda harus mau punya effort, punya usaha untuk punya side hustle. Nah, agar kita bisa mempunyai dana darurat dan kita bisa berinvestasi. Dan yang terutama, yang paling utama juga, saat Anda punya income, jangan dihabiskan hanya untuk
konsumtif. Jangan hanya untuk senang-senang aja, tapi juga harus mengingat bahwa Anda harus punya yang namanya dana darurat agar diri kita dan keluarga kita aman, dan kita harus punya investasi agar bisa kaya dan makmur. Wow ya. Nah thank you banget loh Pak ya. Ternyata benar-benar insightful banget ya teman-teman di rumah. Jadi kalau misalnya kalian harus nonton video ini karena memang penting sekali bahwa kita yang namanya tuh untuk menabung dana darurat ya Pak ya. Yep. Nah mungkin cukup untuk hari ini Pak Tony. Terima kasih banyak atas waktunya. Kita senang banget ya teman-teman dan kawan Visto juga. Nah jangan lupa juga teman-teman dan kawan Visto untuk mendownload aplikasi Investasiku tersedia di App Store dan juga Play Store. Dan kalian juga bisa mengaksesnya di aplikasi CNBC dan pilih menu My Investment. Dan jangan lupa juga kalau kalian bertransaksi di aplikasi Investasiku, kalian akan mendapatkan MPC Point yang bisa kalian tukarkan di semua Merchant City Corp tentunya, dan kalian juga bisa banget nih membelikan reksadana lagi. Nah mungkin cukup untuk hari ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang ada di rumah. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe untuk yang namanya channel Investasiku tentunya. Dan mungkin cukup. Sampai jumpa lagi kan Visto. Investasiku for better tomorrow. Bye-bye.